Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu kita masuk soal nomor 1. Layanan peminatan adalah program untuk mengakomodasi minat bakat dan atau kemampuan peserta didik dengan berorientasi pada pemusatan, perluasan dan pendalaman mata pelajaran atau memuat kejuruan. Berikut ini strategi yang dapat dilakukan adalah berikut kecuali A. Layanan lintas minat. B. Layanan pendalaman minat. C. Konferensi kasus pindah minat. D. Informasi tentang jenjang program sekolah. E. Pementasan dan penetapan minat peserta didik. Jawaban yang benar C. Konferensi kasus pindah minat. Soal nomor 2. Mempelajari kemampuan diri, peluang dan ragam pekerjaan, pendidikan dan aktivitas yang terfokus pada pengembangan alternatif, karir yang lebih terarah. Aktivitas bimbingan dapat dirancang menggunakan bimbingan klasikal. Rencana kegiatan dapat diselenggarakan pada jenjang A. Sekolah menengah pertama, B. Sekolah dasar, C. Pendidikan tinggi, D. Sekolah menengah atas, E. Pendidikan anak usia dini. Jawaban yang benar yaitu A. Sekolah menengah pertama. Kita masuk soal nomor 3. Jika seorang guru bimbingan dan konseling meyakini bahwa perubahan perilaku peserta didik merupakan sebuah proses, maka keyakinan guru bimbingan konseling merupakan pemahaman terhadap A. Mekanisme perubahan pada peserta didik. B. Dinamika perkembangan psikis peserta didik. C. Adanya perubahan pikiran dan dinamika psikologis. D. Sensitivitas atas perubahan pada fisik peserta didik. E. Upaya memahami secara mandom pada faktor emosi. Jawaban yang benar yaitu B. Dinamika perkembangan psikis peserta didik. Kita masuk soal nomor 4. Untuk menumbuhkan penghargaan dan penghormatan terhadap kesadaran multikultural, tema dan metode bimbingan klasikal yang layak ditetapkan adalah A. Sosiodrama tentang pergaulan remaja yang sehat. B. Psikodrama tentang penyelesaian konflik interpersonal. C. Sinema edukasi sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia. D. Bermain peran dengan kasus perkelahian sekolah. E. Psikodrama tentang bullying dan pencegahan di sekolah. Jawabannya D. Bermain peran dengan kasus perkelahian antar kelompok sekolah. Kita masuk soal nomor 5. Pengembangan diri seorang guru berkaitan dengan dimensi profesionalistik dan akademik. Kompetensi profesional merujuk pada pengembangan secara terus-menerus dan berkelanjutan
Upaya guru dalam mengembangkan kompetensi profesional merujuk pada konsep pendidikan. A. Pendidikan profesional. B. Kecakapan hidup. C. Pengembangan diri. D. Sepanjang hayat. E. Pengembangan karakter. Jawaban yang benar D. Sepanjang hayat. Soal nomor 6. Jika ada mahasiswa S1 bimbingan konseling yang sedang melakukan penelitian untuk penulisan tugas akhir skripsi dan memerlukan data diri konseli, maka langkah yang sebaiknya dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor adalah A. Izin kepada konseli dan orang tua. B. Mengizinkan dengan syarat identitas konseli dirahasiakan. C. Menunggu rekomendasi dari orang tua konseli. D. Menunggu izin dari kepala sekolah. E. Menunggu surat rekomendasi dari dinas pendidikan setempat. Jawabannya B. Mengizinkan dengan syarat identitas konseli dirahasiakan. Soal nomor 7, penguatan-penguatan mempunyai peran penting dalam proses belajar, sekaligus sebagai upaya untuk mengkoordinasikan kepuasan individu. Dampak penguatan memungkinkan munculnya respon yang dikehendaki. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, pendekatan tersebut tercermin pada pendekatan A. Humanistik. B. Psikodinamika. C. Multidaya. D. Postmodern. E. Behavioralistik. Jawaban yang benar E. Behavioristik. Kita masuk soal nomor 8. Pada saat proses layanan bimbingan dan konseling, hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa penerapan suatu teknik bimbingan tidak sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Keputusan yang tepat diambil oleh guru bimbingan konseling adalah A. Menggantikan teknik dengan teknik baru yang lebih mutakhir. B. Melanjutkan layanan sesuai dengan RPLBK yang telah disusun. C. Memberitahu peserta didik atas kelemahan layanannya. D. Menghentikan penggunaan teknik yang tidak efektif. Itu E. Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling. Jawaban yang benar E. Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling. Kita masuk soal nomor 9 Bapak Ibu. Sekelompok peserta didik SMP membentuk pergaulan inklusif dalam aktivitas geng motor. Mereka cenderung meninggalkan kegiatan di sekolah sehingga prestasi belajarnya menurun. Esensi pada layanan yang tepat adalah A. Merancang layanan konseling kelompok bekerja sama dengan wali kelas. B. Mendesain layanan bimbingan kelompok melibatkan orang tua dan unsur masyarakat. C. Layanan difokuskan pada program peningkatan prestasi belajar peserta didik. Sedangkan yang D. Melibatkan pihak aparat
untuk menyusun program bimbingan dan konseling. Menekankan konseling individu untuk mengatasi pergaulan. Jawaban yang benar B. Mendesain layanan bimbingan konseling melibatkan orang tua dan unsur masyarakat. Soal nomor 10, rekomendasi atas hasil evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepala sekolah atas suatu program yang kelemahan pelaksanaannya sangat mendasar adalah A. Menghentikan program walau berdampak negatif bagi peserta didik. B. Mengubah tujuan bimbingan dan konseling agar sesuai layanannya. C. Menunda layanan sampai ditemukan teknik layanan yang tepat. Sedangkan yang D. Melakukan penelitian tindakan untuk perbaikan layanan selanjutnya. Melanjutkan program walaupun ada kelemahan yang mendasar. Jawabannya B. Mengubah tujuan bimbingan dan konseling agar sesuai layanannya. Soal nomor 11. Perkembangan potensi tidak sesuai harapan dengan sistem nilai. Cara pandang guru sesuai dengan A. Paradigma layanan, B. Konsep memandirikan, C. Fungsi layanan bimbingan konseling, D. Indikator layanan bimbingan konseling. Jawaban yang benar D. Indikator layanan bimbingan konseling. Soal nomor 12, pemberian layanan bimbingan konseling kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok, menempatkan prioritas menjalankan fungsi layanan. A. Pemahaman dan pencegahan, B. Penyaluran, adaptasi dan konsultasi, C. Pencegahan serta pengentasan, D. Remedial pendampingan advokasi, Fasilitasi dan pengembangan. Jawaban yang benar A. Pemahaman dan pencegahan. Soal nomor 13, seorang guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada peserta didik dilandasi oleh pandangan bahwa kepribadian adalah A. Bersifat turunan genetik sehingga akan mengalami kesulitan jika akan mengubah kepribadian individu. B. Proses perkembangan sepanjang hayat dan individu senantiasa menuju perkembangan positif. C. Dipengaruhi faktor lingkungan sehingga perlu menjaga peserta didik terhindar dari relasi kelompok sebaya. D. Cenderung permanen, namun salah satu perubahan perilaku dapat dilakukan dengan mengembangkan cara berpikir. Terbentuk dalam keluarga sehingga mengubah pola asuh merupakan metode utama dalam mengatasi persoalan psikologis. Jawabannya, proses perkembangan sepanjang hayat dan individu senantiasa menuju perkembangan yang positif. Soal nomor 14. Seorang guru bimbingan konseling berlatar belakang budaya Jawa bertugas di sebuah sekolah di Jawa Barat.
Salah satu peserta didiknya berasal dari suku Betawi. Sikap yang harus ditunjukkan oleh guru bimbing konseling adalah memahami latar belakang, B. berusaha belajar, C. mengupayakan untuk beradaptasi, D. memahami keragaman perilaku, E. menghargai perilaku. Jawabannya D. memahami keragaman perilaku. Jawabannya A. menetapkan kembali potensi dan permasalahan konseling kembali. Soal nomor 16. Rumusan kompetensi kemandirian yang harus dicapai SMA pada bidang karir. Tataran pengenalan yaitu A. mengenal ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam lingkungan kehidupan, baik di sekolah dan di luar sekolah. B. mengekspresikan ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas dalam kegiatan dengan kemampuan diri dan orang lain. C. mempelajari kemampuan diri, peluang, dan ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang terfokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah. D. memperkaya informasi yang terkait dengan perencanaan dan pilihan karir, serta kemampuan mengenali potensi diri. E. mengidentifikasi ragam alternatif pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang mendukung relevansi dengan kemampuan diri. Jawaban yang benar C. mempelajari kemampuan diri, peluang, dan ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang terfokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah. Soal nomor 17. Guru bimbingan konseling di sebuah SMP merancang berbagai layanan untuk peserta didik. Hal ini didasarkan pada pemenuhan kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakteristik dan dinamika kepribadian peserta didik. Strategi guru bimbingan konseling tersebut sebagai bentuk pemahaman terhadap A. memfasilitasi tugas-tugas perkembangan perilaku, B. keragaman budaya dan keyakinan peserta didik, C. kemampuan adaptasi peserta didik beragam, D. kaidah-kaidah kepribadian peserta didik, E. perbedaan mekanisme layanan bimbingan dan konseling. Jawabannya D. kaidah-kaidah kepribadian peserta didik. Soal nomor 18. Berdasarkan hasil inventory ditemukan 80% siswa berada pada kategori understatement. Strategi layanan bimbingan dan konseling yang tepat adalah A. mengeksplorasi metode dan meningkatkan potensi, B. konseling kelompok dengan pendekatan sistem,
C. Mendesain layanan bimbingan kelompok besar. D. Menerapkan pendekatan psikoeducational group. E. Layanan klasikal bagi siswa understatement. Jawabannya E. Layanan klasikal bagi siswa understatement. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.